Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat ke-7, suratul A'raf, ayat 21. Ya, betul nggak ini? Bukan ya, 20 ya. Ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahumus syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Fawaswasa lahumas syaitanu, maka memberi waswas, memberi bisikan lahuma kepada Adam dan Hawa, liubdia, yang berakibat, lamnya ini lam akibat, akibatnya liubdia lahuma, tampak lahuma bagi keduanya Adam dan Hawa, mawuriya, apa yang tersembunyi, anhuma, dari keduanya. Kata di sini yang tersembunyi itu yang tertutup, min sawatihima, dari aurat keduanya. Waqala, dan dia berkata. Dia siapa ini? Dia di sini adalah masih setan ya. Masih setan. Manahakuma, apa yang dia larang. Yang dia larang, yang melarang itu Allah. Allah melarang, telah melarang kalian. Nah ini Rabbukuma. Manahakuma, tidaklah, ya, maknanya tidak. Tidaklah melarang kalian, Rabbukuma, Tuhan kalian, an hadhihi syajarati, dari pohon ini, illa antakuna, kecuali bahwa kalian berdua malakaini, dua malak. Malak itu bentuk mufrad tunggal dari malaikat. Kalau lamnya di kasroh, malikaini, itu artinya berubah menjadi raja. Nah, kita kan ada itu Maliki Yaumiddin kan, dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Malik, lamnya di kasroh. Kalau di sini lamnya di fathah. Au takuna minal khalidin, atau kalian berdua dari pihak-pihak yang dikekalkan, pihak yang kekal. Jadi dalam tafsir Kementerian Agama, terjemahnya sebagai berikut. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya.
Ia atau setan berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Ya, jadi sepintas ayat terjemah ini setelah diusir, iblis diusir, lalu dia mempengaruhi Adam, ya, membisikkan. Nah, setelah ada perkenan dari Allah, wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama istrimu, nikmatilah semua fasilitas surga, tapi jangan dekati pohon ini. Nah, di sana dikatakan ini, ya, pohonnya itu ini, tapi kalau di sini itu, ya. Tidaklah Tuhanmu melarang dari pohon itu. Nanti pohon itu ya. Nah, kalau di sini masih pohon ini. Pohon ini kecuali agar kalian menjadi malaikat atau kekal. Itu dua alasan yang disampaikan oleh iblis. Jadi kenapa Allah melarang? Karena Allah tidak ingin kamu menjadi malaikat atau kamu kekal di surga. Begitu alasan iblis menyampaikan kepada Adam, ya. Nah, ini pertama kita lihat ini, ya. Ada perubahan nama. Di sana Allah menyebutkan iblis, ya. Nah, nanti di sini disebutkan setan. Nah, gitu. Ya kan? Pertama kan iblis tuh, aba wastakbara Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Disebut iblis. Tapi di sini setan tuh, ada bahasa setan. Mana tadi? Sudah ya? Ayat-ayat sebelumnya itu ada kata setan. Jadi iblis berubah menjadi setan. Padahal nanti di ayat yang lain, setan itu bukan dari iblis saja, tapi juga minal jinnati wan nas. Ya kan? Jadi rupanya kalau makhluk kasar itu dari manusia. Kalau makhluk halus itu dari jin. Dari jin. Ada orang mengatakan iblis dan malaikat itu sebenarnya sama. Gitu kan? Jadi di sini kan kayak gini. Ketika kami berkata kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Nah, ini dia keliru berpikirnya begini. Ketika kami berkata pada malaikat, sujudlah kalian. Di situ nggak disebut ada iblis. Ketika kami berfirman sama dengan begini. Ada dua regu berbaris, regu A dan regu B. Ya, dalam aturan baris berbaris. Lalu sang komandan upacara mengatakan kepada regu B, balik kanan. Lalu regu A tidak balik kanan, salah nggak? Nggak salah, karena yang diperintahkan regu B. Sama dengan Allah menyuruh ketika kami berfirman pada malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Kalau iblis ini merupakan bagian yang berbeda dengan malaikat, saya kan nggak disuruh sujud, yang disuruh malaikat. Nah, makanya ada yang berpendapat iblis itu bagian dari malaikat. Tapi nanti dalam hadis-hadis atau dalam Quran, nanti kalau kita cari lagi, bahannya berbeda. Bahannya. Ya, jadi kalau manusia kan dari tanah. Iblis itu minnar, dari api. Kalau malaikat dari nur. Jadi beda doang, harkat doang. Nar, api, nur, cahaya. Sama nggak cahaya dengan api itu? Hah?
Coba Pak itu barangkali tahu apa bedanya cahaya dan api. Maksudnya sedulur enggak gitu? Api membakar, cahaya nggak bisa membakar ya. Tapi setiap ada api ada cahaya. Iya, makanya kegelapannya. Jadi sifat api itu membakar dan panas. Kalau cahaya tidak. Makanya dirancang tuh lampu yang adem tuh, dipegang adem itu. Itu mungkin dia meniru kunang-kunang. Oh, kunang-kunang bisa bercahaya tapi nggak panas pantatnya tuh. Ya, Allah membuat cahaya pada ekor bagian belakang kunang-kunang ya, yang sekarang sudah menjadi langka. Itu satu bukti bahwa ekosistem sudah rusak. Jadi katanya binatang pendeteksi ekosistem itu diantaranya capung sama kunang-kunang. Jadi kalau ada dua hewan itu, berarti daerah kita ini ekosistemnya masih bagus, polusinya kurang. Tapi kalau sudah nggak ada, itu satu bukti kurang bagus buat kesehatan. Nah, kita kembali ke sini. Jadi karena di ayat itu disebutkan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian. Ya, fasajadu, lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Kan nggak disebut tadi iblis. Kecuali kalau ayat itu mengatakan begini, ketika kami berfirman pada malaikat dan iblis, sujud kalian semua. Lalu malaikat sujud, iblis enggak, itu kan? Nah, ini ada yang berpendapat begitu. Tokoh ini sebenarnya iblis itu malaikat. Cuma dia membangkang jadilah iblis. Karena pengertian iblis itu kan pembangkang. Nah, ini dilihat dari bahannya berbeda. Ya, dalam hadis-hadis itu. Minar. Bahwa iblis bahan bakunya dari api. Malaikat dari cahaya. Tapi kedua makhluk ini adalah makhluk halus. Makhluk gaib. Jadi nggak bisa diteliti oleh kita. Kita bicara ngalor ngidul juga nggak bakal ketemu. Yang kita dapati hanyalah keterangan. Kita teliti nggak bisa. Karena salah satu syarat bahan penelitian itu harus bagian dari alam syahadah. Nah, iblis sama ini masuk gaib. Tapi gejalanya ada. Ya, itu aja. Jadi diceritakan di ayat ini, setelah dihukum, iblis dihukum, tapi dihukum belum ya, baru ditentukan nanti kamu masuk neraka, kan nerakanya belum. Dan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki nasibnya. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki keputusan Allah, maka dia bersumpah akan menggelincirkan Adam ya, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Nah, ini adalah bagian dari action beliau. Dia masuk lagi ke surga ceritanya. Kalau dalam Bible disebutkan dalam bentuk ular. Sehingga penjaga-penjaga dengan polosnya tidak melarang. Tuh, katanya kalau betul surga yang dimaksudkan surga Adam ini adalah sama dengan surga yang dijanjikan orang untuk mutakin nanti. Tapi beberapa ahli tafsir berbeda lagi dalam soal surga. Surga yang ditempati Adam ini berbeda dengan surga yang akan ditempatkan untuk mutakin nanti. Karena surga mutakin untuk orang yang bertakwa nanti itu sudah tidak ada larangan. Sudah tidak ada taklif. Sudah tidak ada tugas. Sudah purna karya. Ya, tinggal menikmati hasilnya. Minum-minum, kegeliangan gitu. Lendotan gitu. Sudah begitu aja. Saben hari penuh dengan kesenangan. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana pendapat ahli tafsir tentang ayat ini? Kita boleh saja menafsirkan ngalor ngidul, tapi kita harus berpedoman pada tafsir. Jadi orang itu mencengnya itu karena ya kita harus ketahui kenapa orang kok bisa berpikir jadi menceng gitu. Karena dia tidak mengindahkan rambu-rambu ini.
para ahli tafsir. Bagaimana para ahli tafsir memaknai ayat ini. Nah, kata Ibnu Jarir, fawaswasa ilaihima. Iblis pun, setan pun membisikkan kepada keduanya. Watil kal waswas kanat qaulu lahuma. Waswas itu bentuknya, ya ini kata-kata, bisikan. Tuhanmu tidak melarang kalian untuk makan pohon ini disebutnya makan pohon. Makan pohon, bukan makan buah nih, pohon dimakan. Ya, ini mungkin makna kiasan ya. Menikmati ya pohon lah, apanya nggak tahu. Ada yang menafsirkan katanya buah seri. Guru saya menafsirkan buah seri kok kayaknya kok sepele amat gitu ya. Kalau duren sih mending. Duren, waduh, kelihatannya sebagai raja buah kan. Duren itu raja buah kan. Walaupun beberapa orang nggak mau. Dilarang masuk kamar hotel. Nah, wakila waswas, kata Ibnu Jarir, bentuk waswasnya itu adalah kata-kata, Tuhan kalian tidak melarang makan pohon ini, melainkan Dia tidak ingin kalian menjadi menjadi malaikat. Atau termasuk orang yang kekal. Tapi Ibnu Abbas keberatan. Ya, kata beliau, ini bukan malak tapi malik. Sebab Adam sudah tahu yang namanya malaikat kan nggak makan. Wong dia mau makan kok kamu dilarang makan ini supaya kamu jadi malaikat. Loh kan makan. Justru dia tahu malaikat nggak makan. Nah, kata Ibnu Abbas, ini yang pas ini malik ini raja. Kalau jadi raja kan makan segalanya, kan? Bisa menikmati lebih dari orang lain. Itu kata pengembangan dari Ibnu Abbas. Karena ini dilihat kenapa Ibnu Abbas bisa berpendapat begitu, apa enggak menyimpang? Karena di waktu dulu belum ada Jabarjer. Terbayang tidak oleh saudara? Mushaf di zaman dulu ini belum ada AIU-nya. Belum ada ininya. Iya, fathah, kasroh, dom itu belum ada. Belum ada jabar, belum ada titik dan belum ada itu. Terbayang oleh kita bagaimana bacanya. Bagi mereka yang nggak dapat sanad lah sikatnya. Ya, shin bisa baca sin. Kalau dari sisi tulisan, shin ditulis sin itu bisa maknanya syar, itu artinya jahat. Sir artinya samar, siri. Ya, bisa bisa 360 derajat berubah, ekstrim berbeda. Kalau nggak ada titik. Nah, begitu menurut Ibnu Jarir, aradat ilaihi bimana istabanat ilaihi. Artinya ditampakkan kepada inna uridat min haula'i kadzalika ma'na fawaswasa min nafsi ilai syaitan bil kizbi minal kilil yabdauma ma wuriya anhuma min sau'atihim kama qala Ru'bah. Jadi wa ma'nal kalam maknanya fajazabal iblis ila Adam wa Hawa. Iblis membisikkan kepada Adam dan Hawa wa alqa ilaihima dan mendiktekan. Jadi ya, artinya betul-betul diatur kata-katanya. Allah tidak melarang kalian untuk makan pohon ini, melainkan kalian tidak diinginkan Allah menjadi malaikat atau menjadi makhluk yang kekal. Tuh, ya. Akhirnya setelah mereka makan, baju penutup aurat mereka lepas. Artinya baju-baju surga ini tidak sudi dikenakan oleh orang yang maksiat. Jadi alam pun turut tidak mendukung. Alam tidak mendukung. Adam dan Hawa berbuat maksiat, dia langsung rontok. Si ini nih, pakaiannya. Kan pakaian surga tuh. Tuh ya. Faghatahu bisatrihi alladzi satarahu alaiha. Maka
mereka pun berusaha mencari daun-daun untuk menutupi. Qala nahakuma rabbuka an hadhihi syajarah ila yaqulu jalla wa qala syaitan, dalam tafsir yang lain mengatakan setan berkata kepada Adam dan Hawa, mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarah an taqula samaraha illa li alla takuna malakain. Tuhanmu tidak melarang kalian berdua untuk makan buah. Nah, disebutnya buah. Walaupun dalam Quran sebut makan pohon, kan manusia tidak makan pohon, makan buahnya. Makan buah pohon itu supaya kalian tidak menjadi malaikat atau kalian tidak mengalami hukum alam, akan kekal. Begitu alasan dari setan mempengaruhi Adam dan Hawa. Bagaimana pendapat Ibnul Qayyim? Wa min hahuna dakhala alaihima, dari sini kemudian iblis datang kepada keduanya. Lamma arafa annahuma yuridani khulud fiha. Karena iblis tahu ya dengan kedengkiannya, karena dia sudah dihukum. Lalu Adam dan Hawa dilihatnya nyaman di surga, apa juga boleh dinikmati gitu. Waduh, senang di sini. Nah, timbul dengkinya. Nah, itulah memang setan begitu ya. Wa hadza babu kaidihi a'azam alladhi yadkhulu minhu ala ibni Adam. Inilah bentuk makar, bentuk kaid. Jadi bentuk tipu daya. Awas tak tipu itu. Fa inau yajri minhu majradam hatta yasadifa nafsahu. Karena tipu daya setan itu bisa masuk ke dalam nadi, aliran darah, ya. Wa yakhalituhu, dan bercampur, tidak bisa dipisahkan. Jadi setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, nongkrong lah sini di situ, melekat. Namanya korin. Nanti kalau nyawanya sudah dicabut, baru dia keluar. Ya. Wa yas'aluha amma tuhibbu wa tu'assiru fa idza arafahu istana biha al abdi. Dan iblis, setan ini mencari tahu apa hobi orang itu yang diduduki itu. Manusia yang diduduki setan itu, si setan cari tahu kesenangannya apa, kecenderungannya apa, emosinya bagaimana, dia senang kalau diapain, dia marah kalau diapain, gitu maksudnya. Sama dengan inilah, orang mau tinju kan, lawannya kelemahannya apa, keunggulannya apa. Ya, kalau dia keunggulannya tangan kanan, kamu hindari, atau tangan kiri kamu hindari. Kalau dia udah bergerak begini, kamu hindari. Terus dia tangannya pendek, makanya jangan menghindar terus biar gak kena. Nah, pokoknya diselidikilah kelemahan-kelemahannya. Itulah salah satu kecerdikan, atau bukan kecerdikannya, kelicikan dari iblis. Fa idza arafau istana biha wa dakhala ilha min hadzal bab. Kalau dia sudah tahu, maka dia akan menjatuhkannya lewat kelemahannya itu. Dulu tuh ada seorang ulama ya di zaman Nabi Musa. Lalu sang raja ingin Nabi Musa jangan masuk ke wilayah dia. Raja-raja ini takut kalau Nabi ini masuk, maka kerajaannya akan runtuh. Padahal enggak kan? Nabi datang itu insya Allah sang raja akan tetap jadi raja, kalau nurut mah. Tapi berhubung setan itu sudah masuk ke dalam otaknya, maka dia pengaruhi. Kalau dia masuk nanti kamu pasti rontok. Maka dilawan lah. Ya. Lalu bagaimana dia mempengaruhi opini masyarakat? Nah, di situ ada seorang ulama namanya Bal'an bin Ba'ura. Nah, itu terkenal di Bani Israel. Gak bisa dipengaruhi karena dia tahu Nabi Musa benar. Gak maulah saya. Lewat mana? Lewat istrinya. Lewat istrinya. Jadi gak ngomong, gak basa-basi, ya, disuplai makanan. Pokoknya apa yang kebutuhan dia tuh disuplai. Gak ngomong apa-apa. Karena itu dalam satu
kajian, dalam kajian ilmu jiwa, manusia akan merasa berhutang kepada orang yang baik kepadanya. Jadi manusia itu adalah binatang, ya bahasanya binatang. Binatang yang selalu mengenang kebaikan orang yang baik sama dia, gitu. Mengenang jasa orang yang baik pada dia. Wong binatang aja begitu. Kalau kita kepengen binatang itu nurut kan pas makan kita kasih. Pokoknya giliran makan kita yang handle. Yang lain-lain boleh pembantu ngebersihin apa, tapi giliran makan nanti pasti dia nurut. Apalagi manusia. Maka itu lewat jalan belakang, disuplai. Lama-lama Bal'am bin Ba'ura berubah. Nah maka dalam Quran disebutkan kamathaluhu kamathalil qalb. Perumpamaan dia seperti anjing. Nah, di bahasanya anjing. Baik kamu beri makan atau tidak, lidahnya tetap menjulur. Ini perumpamaan Quran nih, untuk orang yang sampai terpengaruh. Jadi apa? Menggunakan bahasa anjing. Anjing itu penjilat. Anjing itu penjilat. Jadi ada dua binatang yang kontras dalam ajaran Islam berbeda. Anjing dan kucing. Walaupun tidak ada rekomendasi untuk pelihara kucing, tapi perlakuan ajaran Islam beda. Air minum yang dijilat masih tetap suci. Ya, kalau ada jilatan kucing ke wadah itu tetap suci. Yang penting jangan sampai berubah warna. Tapi beda kalau dijilat anjing. Nah saya juga nggak habis mengerti, dua-dua hewan ini kan sama-sama makhluk Allah. Kenapa diperlakukan berbeda? Ya. Jadi rumah yang di dalamnya ada anjing akan begini. Tapi tidak ada kata-kata rumah yang di dalamnya ada kucing buruk gitu ya. Kucing itu adalah hewan yang sudah familiar katanya. Tawafuna alaikum, tawaf, suka tawaf keliling-keliling. Jadi boleh. Kenapa? Karena kecenderungannya anjing itu melihat orang. Melihat orang. Tapi kalau kucing melihat tempat. Tuh. Makanya kalau kucing kita itu lepas, yang penting kandangnya itu loh. Dia akan ingat kandangnya, bukan ingat bukan majikannya. Nah, kalau anjing ingat majikannya. Nah, jadi kecenderungannya anjing itu menjilat. Itu pelajaran yang kita bisa dapati. Kenapa ini kok diibaratkan dengan anjing? Karena menjilat. Kita kembali ke ayat ini. Jadi kata Ibnu Qayyim begitu. Jadi kalau setan itu sudah tahu kelemahan seseorang, kelemahan tubuh yang diduduki, maka dia mulai mengumpan tuh dengan kelemahan-kelemahan itu. Nah, ini makanya kita selalu kalah ya. Kita suruh bertanding dengan lawan yang kita nggak selevel gitu loh. Dia bisa masuk ke kita nggak bisa masuk ke dia. Dia ngelihat kita nggak ngelihat dia. Kan susah itu. Makanya supaya Anda menang, kita harus minta bantuan kepada penciptanya. Begitu katanya, menurut ajaran Islam. Ta'awud. Kalau kita langsung lawan, nggak bisa. Tapi kenapa ada ayat wala tattabi'u khutuwatis syaitan? Jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan musuh nyata bagimu. Allah menyatakan ini musuh nyata. Jangan ikuti langkahnya. Kalau setan itu masuk kategori gaib, seperti memedi, apa yang disebut dengan ya bahasa-bahasa memedi lah. Kuntilanak, apalagi gitu. Kalau yang dimaksud setan itu, maka tidak ada makna untuk jangan ikuti langkahnya. Gak ada maknanya. Ya boro-boro ngikutin langkahnya, ngeliatnya udah kabur. Kalau yang dimaksudkan itu. Tapi Allah menyatakan sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Jadi mana? Musuh yang nyata. Berarti kan yang bisa kita akses dengan indera. Karena kalau tidak bisa diakses oleh indera, bagaimana mungkin kita bisa menjauhi langkahnya?
Nah, itu maksudnya adalah semua orang, semua makhluk Allah yang tidak nurut pada Allah itu setan. Syekh Utsaimin mengatakan itu. Minum dengan tangan kiri. Gitu. Siapa yang minum dengan tangan kiri? Ya kita lah. Minum tidak bismillah, makan tidak bismillah, dan sebagainya. Pokoknya yang tidak syar'i. Oh, ya. Fasyama aduwallah al-abawain. Fa ahsa minhuma inasan wa rukunan ila khuldi fitil qaddar ila naimil muqim fa alima anna la yadkhul alaihima min hadzal bab. Lalu setan tahu ya melihat kenikmatan yang diperoleh Adam dan Hawa. Udah tadi dia istilahnya diskualifikasi gitu kan singkatnya. Lalu lawannya ya terlihat oleh dia sudah menikmati hadiah-hadiah dari Allah itu. Wow, senang itu. Awas kamu kan begitu. Kalau kalah kita kan orang yang nggak bersih hatinya, kalau kalah kan nggak senang ya. Sebenarnya bertanding itu kan untuk meramaikan saja. Pertandingan apapun, tapi banyak orang nggak siap kalah, gitu kan? Contohnya pemilu nih, kan nggak mungkin kalau nggak ada pemilu, harus ada pemilu. Ya udah kalah atau menang itu biasa aja kali, gitu kan? Mestinya kan begitu. Yang kalah juga teman kamu, yang menang juga saudara kamu, sama aja. Kan begitu. Kalau kita menang, apa yang kalah itu diusir dari Indonesia kan enggak. Apa dimusuhi, tetap aja rakyatmu. Kalah menang biasa, giliran aja gitu. Jangan terlalu lama, yang ngantri banyak gitu. Bagi-bagi dong gitu kan, mestinya. Nah, harusnya begitu, tapi iblis ini nggak suka. Dia melihat lawannya itu menang itu nggak suka dengan berbagai hadiah, dengan berbagai fasilitas yang dinikmati, makanya dia bersumpah. Oh, itu gara-garanya. Waqala Abdullah bin Abbas mengatakan, Malakaini ini cocoknya Malikaini. Kata dia, ya. Malaka ini sebab sesungguhnya Tuhanmu tidak melarang kamu makan pohon ini, melainkan supaya kamu nggak jadi raja. Tuh. Kalau raja kan menikmati semuanya. Ntar kamu kemungkinan untuk menikmati ini hanya sebentar. Kalau kamu makan, kamu bisa lama, gitu kan? Itu maksudnya. Kamu akan tetap jadi raja. Jadi ada bahasa-bahasa lain. Awas lu. Nanti kalau turun kamu sengsara. Jangan, ayo suruh siapa? Jadi lagi. Itu bisikan-bisikan setan. Ya, ini soal kerajaan, kekuasaan. Jadi sehingga orang yang sudah berkuasa itu kepengen lagi. Kepengen tetap di situ. Jadi kalau udah duduk lupa berdiri, itu singkatnya. Lupa bahwa kamu itu adalah rakyat jelata. Lupa kamu sekedar pengusaha kecil yang karena dipercaya oleh rakyat menjadi besar. Kan begitu harusnya ingatnya begitu. Kapan saja Allah ya tidak menghendaki tidak terjadi. Harusnya begitu ya. Kalau orang memahami itu sebagai amanah berat, alhamdulillah saya sudah purna tugas, saya sudah bisa jalankan dengan baik, alhamdulillah. Harusnya begitu. Rengselah saya. Tinggal menikmati pensiun, dapat rumah, ya, sekian M, sudah dinikmati aja. Berapa sih ongkos hidup orang? Gak mungkin 100 tahun umurnya. Mungkin hadiah dari negara itu cukup buat makan sehari-hari. Makan tipe saya, bukan tipe dia. Wa makira itu ya. Jadi ayat itu begitu maksudnya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan qasamahuma, dia bersumpah. Qasama kalau dalam grammar bahasa Arab, ini artinya pengertian resiprokal. Seperti kata menikah. Menikah itu resiprokal. Artinya menikah memang dilakukan dua pihak, tapi bukan untuk bertanding, cari kalah, cari menang, bukan.
ya kan? Orang menikah itu bukan kalah dan menang, sama-sama bahagia. Dan itu resiprokal. Artinya ada kata saling. Menikah itu bukan bertanding, bukan. Ya, kita menikah bermaksud mengalahkan, bukan. Tapi sama-sama ya menjemput kebahagiaan. Itu namanya munakahat. Nah, di sini qasamahuma. Ya, strukturnya sama. Dan kalau menurut Kemenak ya, ia atau setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Jadi setan di sini menggunakan kata-kata penegasan lebih dari satu. Waqasam, pertama dia bersumpah. Yang kedua mengatakan ini sesungguhnya, ada dua tuh. Terus yang ketiga la mina, la sungguh lagi. Ya, jadi dia betul-betul meyakinkan Adam dan Hawa bahwa apa yang diucapkan itu benar. Sampai dalam bentuk sumpah. Ya. Tapi kalau dalam bahasa grammar ini berarti Iblis, Adam dan Hawa saling bersumpah. Tuh, apa begitu maksudnya? Saling bersumpah. Yang saya katakan benar. Contohnya gitu, Iblis mengatakan, benar ini, yakinlah apa yang saya katakan itu benar. Adam juga menyangkal, ya saya juga dilarang untuk makan pohon itu juga benar. Apa begitu maksudnya? Nah, tidak. Katanya manusia itu, manusia yang jujur cenderung polos. Manusia yang jujur cenderung tidak curiganan. Tuh, manusia aslinya tidak curiganan. Sehingga ketika ada lawan yang bermaksud ya tertentu, dia terima aja. Ya inilah. Ini yang banyak kata menurut ulama banyak ya diidap oleh ahli agama. Ahli agama itu terbiasa dengan akhlak yang baik, gampang direcokin. Sama dengan umat Islam ini, gampang dijadikan umpan. Ya. Udah selesai hajatan mah ditinggal kayak dorong mobil. Terima kasih Pak ya, gitu. Udah pergi dia. Cukup dengan terima kasih. Begitulah umat Islam diperlakukan di dunia ini. Dalam bahasa Nabi, nanti tiba saatnya kamu seperti hidangan yang dikeroyok oleh orang yang makan banyak. Kamu seperti hidangan di tengah, dikeroyok banyak. Lalu sahabat bertanya, amin kilatin ya Rasulullah, yauma idzin. Apakah jumlah umat Islam pada saat itu sedikit sehingga diperlakukan kayak hidangan, yang mau makan banyak dikerumuni oleh yang makan, dikeroyok? Bukan. Ya, walakinnakum katsirun. Justru jumlahmu banyak. Tapi kamu seperti buih lautan. Kualitasmu itu tidak sesuai dengan kuantitasmu. Kualitasmu seperti buih lautan. Itu sebabnya. Ya, jadi kecenderungan walam yakun qala Ibnu Asyur kata di sini wa waratha adu wallah hadzal maqli auliai wa hisbi inda. Ini ada pemberitahuan dari dari ulama. Jadi kecenderungan orang yang jujur itu tidak curiganan sehingga mudah ditipu. Ya. Jadi orang yang jujur yang polos itu akan menghadapi lawan bicaranya itu tidak berprasangka. Akan dicelakai itu dia tidak nyangka gitulah. Kecenderungan orang beriman itu begitu. Karena dia memang dididik untuk tidak boleh berprasangka. Ya, tetap melayani orang lain itu dengan baik. Kan akhlak kita ada 4. Menyingkirkan gangguan, menawarkan bantuan, murah senyuman, sabar dalam pergaulan. Ini 4. Ini melekat pada umat Islam. Jadi nggak curiganan. Ya. Apa juga mau dia. Asal dilihatnya baik mau. Nah itu kadangkala disalahgunakan.
Qala Ibnu Jarir yakni jalla sanauhu wa qasamahuma wa halafalahuma. Artinya setan itu bersumpah kepada Adam dan Hawa ya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah betul-betul nasihat. Sementara Adam dan Hawa belum banyak interaksi, kan manusia baru 2. Ya. Jadi belum berpengalaman singkatnya Adam dan Hawa ini menghadapi orang. Kan orangnya baru 2 dia. Belum pernah dia melihat ada orang yang berbohong. Itu ya. Makanya ketika iblis kemudian sumpah segala, ya kontan dia percaya. Nah inilah ya prinsip menurut ulama, pada dasarnya dalam kondisi normal, tidak terdesak, tidak tertekan, manusia itu adalah makhluk yang baik. Pada dasarnya. Jadi kalau bukan terpaksa, dia akan menjadi makhluk yang baik. Kata dalam bahasa filsafat itu makhluk pencari kebenaran. Pada dasarnya ya. Jadi memang ada orang jahat, tapi jumlah orang baik akan lebih banyak daripada yang jahat. Ya contohnya bangsa-bangsa di dunia ini yang nggak tahu diri ya Israel itu. Udah numpang lama-lama dia ngaku yang punya rumah. Gara-gara yang punya rumah lengah, nggak suka datang. Jadi tolonglah Pak, diisi rumah saya supaya jangan sering kosong. Lama-lama yang punya rumah diusir, rumah saya ini. Nah, itu yang terjadi, aneh sekali. Ya, nah, tapi diakui dunia kan, aneh tapi diakui dunia. Ini kecurangan yang betul-betul nggak masuk akal. Kata Ibnu Jarir begitu, inilakum minan nasi liman yansihu lakuma fi masyuratihi lakuma. Artinya aku ini termasuk orang yang memberi nasihat. Ya, nasihat itu adalah ajaran atau pelajaran baik atau anjuran. Nah, nasihat itu adalah ibarat yang terkandung dalam suatu cerita. Jadi apa yang disebut nasihat? Nasihat itu adalah ajaran atau pelajaran yang baik. Kalau menurut saya sih nasihat itu adalah kritik halus sebenarnya. Ya, dia memberikan nasihat. Berarti nasihat itu dalam bahasa yang sopan. Diterimanya nasihat pada itu kritik. Ya udahlah jangan begitulah. Kita tetap sabar. Berarti dia ngeritik kamu nggak sabar sih gitu kan. Jadi harus sabar. Kritikan halus sebenarnya. Wa fadallahuma bighurur, maka setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Falamma dzaqas syajarata badat lahuma sau'atuhuma, maka ketika terang ya, ketika terang bagi keduanya sau'atuhuma, kedua auratnya, wa tafiqa yakhsifani, maka keduanya buru-buru menutupi kedua auratnya itu min warakil jannah, dari daun-daun surga. Jadi ketika dia lihat pakaiannya lepas karena tidak sudi ya, melekat pada orang yang bermaksiat. Nah, jadi alam pun turut ya pada perintah Allah, turut tidak mendukung, dia pun lepas. Maka Adam dan Hawa segera mengambil daun-daunan. Kata Ibnu Jarir, fadallahuma bighurur fakhadahuma bighurur, artinya setan itu berbuat menipu ya, menjerumuskan. Mazala fulan yudri fala mazaka syajarta, maka ketika keduanya mencicipi. Dzaqah ini mencicipi ya. Artinya mulai merasakan pohon yang dilarang itu, badat lahuma sawatuhuma, maka terlihat keduanya, terbuka keduanya aurat Adam dan Hawa. Wa tafiqa yakhsifani 'alaiha mi warakil jannah, maka keduanya berusaha menutupi kedua auratnya dari daun surga. Kata Qurtubi, wa fi ayat dalilun aqabi kasfid daurat. Nah,
ayat ini menunjukkan aslinya manusia itu sudah tahu aurat itu jelek. Ya, kalau dalam bahasa lain itu pada suku-suku primitif tetap yang namanya kelamin pasti ditutup. Walaupun ya kayak koteka dia tuh panjang lebarnya artinya beda-beda. Semakin sopan, semakin banyak yang ditutup. Semakin sopan, semakin banyak yang ditutup. Contohnya kita sholat bisa aja pakai kaos kutang. Sah nggak? Ya sah, wong auratnya ketutup. Tapi coba yuk jalanin. Ya, siapa yang nyuruh kita pakai baju panjang? Ya itu kesopanan sebenarnya. Kesopanan. Siapa yang nyuruh pakai peci? Kalau dalam bahasa tentara masuk ruangan pasti topinya dibuka. Kita malah dipakai. Gitu kan. Kalau tentara masuk ruangan kan pasti dibuka. Lihat aja. Nggak boleh tetap pakai topi. Pasti dibuka. Kode etiknya. Apalagi pakai helm. Helm nggak dibuka. Pasti dibuka. Tapi kita malah pakai. Ini namanya kesopanan. Nggak pakai ya nggak apa-apa. Cuma lebih sopan. Apalagi kepalanya nggak pantas dilihat kan. udah nggak flat. Sudah tidak indah lagi. Nah, itulah tafsir ayat ini. Kita akan lanjutkan dengan, nah ini ada hadis ya. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Adam ini bisa tergoda? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-mu'min girun karimun. Mukmin itu pribadinya polos. Ya, mukmin itu pribadinya polos. Sebenarnya saudara, yang paling menggerakkan manusia untuk tidak jujur itu kekuasaan. Kekuasaan, Pak Ilman. Omongan saya perhatikan. Orang jujur ketika menjadi penguasa, dia mulai cari cara untuk bohong. Apa itu di Indonesia aja, apa saya nggak tahu ya. Karena saya hidup di Indonesia ini katrok. Cuma ngelihat di Indonesia aja sampean begitu. Jadi kecenderungan orang itu untuk berbuat nista ketika dia ada maksud. Ya, dia ada planning. Apa itu istilahnya? Ya punya tujuan tertentu lah, punya ambisi. Nah, sehingga dia mulai berbohong. Jadi penyebab perpecahan paling besar dalam sejarah itu bukan perbedaan pendapat, tapi politik. Politik ini dan agenda politik yang dihalalkan oleh negara untuk pecah, ya pemilu itulah. Tadinya baik sesama teman gara-gara beda partai, orang wawan. Ya, dan jumlahnya cukup besar, itu dihalalkan gitu. Dibolehkan, diikat oleh undang-undang. Nah, makanya kita harus hati-hati. Jadi kemudian setelah ada menang, ada kalah, ternyata mereka join dalam kabinet. Kita mah nggak join karena kita nggak membentuk kabinet. Yang kalah aja gitu. Itulah tafsir ayat ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil bauli fit tosti. Kencing di dalam pispot. Tahu kan pispot kan? Pispot zaman dulu itu kalau di kampung-kampung, kemudian toiletnya di luar. Kalau kita di kota ini kan rata-rata toiletnya di dalam ya. Kalau di kampung-kampung tuh kayaknya toilet tuh terpisah dengan rumah ya. Saya mendapati di Lampung juga begitu. Kayaknya deket sumur gitu. Maksud saya kalau kebetulan malam hari kita butuh kan mengerikan tuh banyak binatang-binatang itu ya. Kalau kita di rumah kan nyala. Nggak tahu kenapa tuh saya sudah mengalami hidup di kampung-kampung.
itu rata-rata toiletnya jauh dari rumahnya. Jadi kalau mau buang hajat tuh, makanya itulah kenapa dia pakai pispot. Kalau kita kan nggak perlu pakai pispot kan, kecuali beset ya. Nah ini diceritakan nih, sama dengan kasusnya waktu Rasulullah juga di sana kan krisis air, ya. Kemudian lapangan terbuka, jadi memungkinkan binatang-binatang itu masuk, nggak ada pagar gitu kan. Dari Aisyah diriwayatkan qalat yaqulun, mereka berkata, sahabat-sahabat berkata, innan nabiyya awsa ila Ali, bahwa Nabi berwasiat kepada Ali, laqad da'a bitasti liyabula fiha. Nabi minta didatangkan pispot agar ia bisa kencing dengannya. Fan khanasat nafsuhu wa ma asy'uru. Lalu ya, diri Rasulullah lemas, aku tidak merasakannya. Fa ilaman ausa, kepada siapa dia berwasiat? Apa nih maksud hadis ini? Nggak mudeng kalau kita nggak lihat syarahnya. Ceritanya begini, orang Syiah mempublikasikan bahwa di saat-saat terakhir Rasulullah mau wafat, ya, beliau mendatangkan Ali, sampai Ali suruh bawa pispot katanya. Ini kan berarti sangat pribadi, karena pispot urusan kencing itu kan pribadi. Sampai-sampai Ali dipesan jangan lupa bawa pispot. Nah, pada pertemuan terakhir itu Rasulullah berwasiat, nanti kalau saya wafat, kamulah penggantiku. Itu kata orang Syiah. Nah, dalam hadis ini Aisyah mengatakan, detik-detik terakhir Rasulullah wafat, dia bersamaku. Jadi siapa yang diberi wasiat? Nah, Aisyah bertanya, kok ada orang mengatakan dapat wasiat? Saudara-saudara tahu kan? Memang ada kerenggangan hubungan antara Aisyah dan Ali. Gara-garanya kenapa waktu Aisyah mendapat fitnah itu gara-gara kalungnya jatuh itu. Rasulullah bertanya pada sahabat, bagaimana seharusnya saya bersikap pada Aisyah? Di antara yang memberikan masukan adalah Ali. Udah ceraiin aja, masih banyak stok mah. Gitu. Ya memang pemimpin, kalau kita ya susah lah. Kalau bangsa Rasulullah, mereka yang datang pengen nikah kan, bukan Rasulullah yang mau. Udah ceraiin aja, ngapain rese itu kan? Karena sempat menjadi berita nasional, geger gitu. Kok istri Nabi sampai begitu, gitu. Skandal. Nah ini kata Ali, udah ceraiin aja. Rupanya ini kayaknya dikenang terus. Ya, sikap Ali ini yang kesannya sentimen itu. Di belakang hari, Aisyah kan terkenal dengan perang Jamal. Jamal ini artinya camel, onta. Perang onta, karena beliau menaiki onta, perang melawan Ali. Coba tuh. Mertua melawan menantu. Setelah Rasulullah wafat. Nah ini kayaknya salah satunya emosi yang masih terpendam. Tapi beruntung perang ini bisa dimenangi oleh Ali karena beliau khalifah. Lalu Aisyah diikat janji, karena Anda ini sebagai istri Rasulullah, Ummul Mukminin, jangan pernah lagi terjun ke politik. Diingatkan, perempuan nggak boleh terjun. Nah, maka sepanjang hidupnya Aisyah tidak pernah ya kotak-katik urusan kekuasaan setelah kejadian itu. Nah ini beliau bertindak begitu pun dikompori oleh seorang hamba budak beliau yang dimerdekakan. Saya lupa namanya, Zubair apa siapa itu. Kayaknya Ali ini ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman nih. Oh kayaknya dia tenang-tenang aja, Utsman terbunuh, kan Utsman kan sebelumnya terbunuh lalu digantikan Ali. Tumben ini waktu Umar terbunuh mah dia kepo gitu kan. Ini kayak kok tenang-tenang aja nih. Jangan-jangan terlibat ini. Nah ini dugaan-dugaan seperti ini ya manusiawi lah. Karena waktu itu kan memang belum banyak ini ya. Dan Aisyah itu ya pergaulannya terbatas. Perempuan kan
indoor, gitu. Nggak bisa kemana-mana seperti kita di Indonesia ini, nggak bisa begitu. Maka inilah wajar seperti itu. Nanti terjadi perang Jamal. Nah, kata Aisyah, mana mungkin dia berwasiat kepada Ali, wong detik-detik terakhir itu dia bersamaku dan wafat di atas pangkuanku. Ya, jadi hadis ini membatalkan wasiat yang diakui oleh orang Syiah bahwa saat-saat terakhir Rasulullah menyerahkan kepemimpinan kepada Ali gitu. Itu kata orang Syiah. Kemudian dikudeta oleh Abu Bakar Siddiq. Makanya mereka kalau melintas di kuburan di kuburan Abu Bakar Umar sebelah Nabi kan, mereka meludahinya. Orang Syiah itu meludahinya. Jadi kalau askar itu udah tahu, dilihat dari gelangnya nih, wah Iran, siap-siap nih. Jangan diberi kesempatan untuk meludah. Jadi selalu begitu. Kepada Rasulullah dia hormat, salam ya Rasulullah. Nah ini sebelahnya kan Abu Bakar Umar, meludah. Nah itu kata mereka, ya. Hadis ini dipakai oleh mereka itu detik-detik terakhir Nabi berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, kamu ya yang gantiin. Begitu kata orang Syiah. Jadi mereka menggunakan segala cara. Kita boleh dengar siapa saja orang ngomong, itu hak dia. Tapi kalau sudah Allah yang bicara, kita nggak boleh lawan. Kan gitu kan? Kan waman ahsanu minallah qila. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Waman ahsanu minallah haditha. Kan begitu. Allah menyatakan malaikat itu la ya'sunallah ma'amarahum. Tidak akan mendurhakai perintah yang Allah jatuhkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan selalu mengikuti perintah. Tidak akan durhaka dan selalu perintah. Itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat itu salah total. Itu. Jadi ada pendapat-pendapat yang beredar sekarang agar kita tidak peduli pada saudara-saudara kita, ya, itu juga tidak benar. Itu Pak. Itu tuh mungkin dia belajarnya tanggung kali. Kalau salah satu penyebab pejabat itu ngomong ngawur, dia ngajinya belum sampai, kemudian udah jadi pejabat. Contohnya kitab ini isinya 100 lembar. Baru di lembar 60 udah keburu terkenal, terus dia nggak ngaji lagi itu 61 sampai selesai, sehingga dia ngomongnya ngawur belum selesai. Itu tidak benar. Jadi malaikat memang ini ada peluang untuk ditafsirkan begitu, tapi tadi tanpa tafsir manusia itu akan memaknai salah. Tadi itu waqasamahuma, saling bersumpah artinya. Kalau dilihat dari sisi nahwu sorobnya saja salah. Ya, jadi itulah pentingnya tafsir, dan beberapa di antara kita ketakutan belajar tafsir karena merasa tidak mumpuni, padahal Quran diturunkan itu untuk dimengerti. Jadi takut terhadap tafsir juga salah. Ya. Terlalu berani menafsirkan juga salah. Jadi harus bagaimana yang benar? Kita harus memanai ayat Al-Quran dengan membandingkan dengan tafsir. Karena kita kan hidup di zaman sekarang. Ya, penafsir-penafsir itu adalah kakak-kakak kita, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, yang mereka merasa dirinya tidak kekal. Sehingga dengan kepandaian mereka menulis tafsir, khawatir generasi yang akan datang akan salah. Dan terbukti. Jadi kalau kita bicara sama orang lalu menjanjikan waktu, itu tidak sopan mengucapkan insya Allah. Kata dia, Pak, saya besok ada acara Pak, datang ya. Nggak sopan katanya mengucapkan insya Allah. Astagfirullah. Itu tuntunan Allah, saya bilang. Kok bisa-bisanya kamu menafsirkan, membelokkannya itu? Jadi nggak sopan mengucapkan. Sebab insya Allah itu mungkin pemahaman kamu yang suka ingkar. Ya kan? Jadi ada orang yang diminta sesuatu lah. Contohnya, Pak Agus,
nanti hari Sabtu ketemu saya. Insya Allah, padahal Pak Agus tahu nggak akan bisa. Itu kebiasaan kita begitu. Makanya dia lalu berfatwa mengucapkan insya Allah itu nggak sopan. Padahal itu perintah Islam itu. Ya. Wala taqulan li syai'in in fa'ilun dzalika ghadan illa ayyashallah. Jangan pernah mengatakan iya kecuali kamu selipkan kata insya Allah. Sebab kita tidak pernah tahu janji itu bisa kita tunaikan enggak. Ya memang kita semangatnya mau, tapi ternyata Allah tidak menghendaki kan bisa. Enggak ada umur, ya kan? Nah, demikianlah kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita dan Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita. Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Serta tidak henti-hentinya kita berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kita agar mereka diberi kemudahan hidup penuh dengan berkah dan diberi petunjuk untuk menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.